Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tudabihi hawaiju wa tunalu bihi raqaibu wa husnul hawatimi wa yustasqa qamamu liwajihi karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dian Rahmawati di IJTV, Inayah Jambi TV. TV yang tidak hanya memberikan tontonan, tapi insya Allah memberikan tuntunan. Tetap di acara yang sangat luar biasa, di acara Ngopi bersama Umi Al-Inayah. Kali ini, Ngopi bersama Al-Inayah, kedatangan tamu yang sangat luar biasa, kedatangan tamu dari BKMT Kecamatan Rimbo Bujang dari Desa Perintis Jaya. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah. Sehat. Masya Allah, sangat semangat sekali kita mengaji bersama dengan Al-Mukarramah Umi Al-Inayah. Beliau di tengah-tengah kesibukannya yang sangat sibuk sekali, tetap meluangkan waktunya untuk memberikan waktu untuk memberikan ilmu kepada kita semua. Ucapan terima kasih kepada Umi yang tidak bosan-bosan untuk memberikan ilmu kepada kita semua, Umi. Ya, Umi, apa kabar, Umi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Umi pulang dari haji ini masih auranya masih sangat ini ya, Umi ya. Alhamdulillah. Kami meminta berkahnya, Umi. Semoga kita semua mendapatkan berkah dari Umi. Semoga berkah Amin, kepada amin, kita amin. semua. Amin. Amin. Baiklah ibu-ibu semuanya, untuk mengetes semangatnya, coba ngopi, Olah pikir, kompeni aktif bersama Umi Al-Inayah. Baiklah, kajian hari ini mengusung tema cara menyelesaikan masalah. Cara menyelesaikan masalah, tentunya kita di kehidupan sehari-hari banyak sekali masalah yang kita hadapi. Baiklah, sama-sama kita dengarkan kajian dari Al-Mukarramah Umi Al-Inayah tentang tema cara menyelesaikan masalah. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, dan pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan juga keberkahan. Amin Allahumma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Jadi dalam kehidupan sehari-hari Ibu, kita selalu menghadapi berbagai macam masalah ya. Benar tidak? Nah, Dari permasalahan keluarga, permasalahan anak, permasalahan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, kita selalu sudah selesai masalah, datang masalah lagi, gitu ya. Jadi sesungguhnya Allah itu memberikan hidangan kepada kita, itu ada yang enak dan ada yang tidak enak. Nah, kita sebagai hambanya diciptakan oleh Allah itu untuk mengabdikan diri kepada Allah. Mengabdikan diri untuk menyembah Allah. Jadi dalam kehidupan sehari-hari apapun yang kita lakukan, niatkanlah dengan kita mengabdikan diri kepada Allah. Bapak Ibu bekerja, mengajar, masak, menyuci dan lain sebagainya, niatlah mengabdi kepada Allah lewat keluarga, gitu ya. Nah, ini. Jadi Allah itu memberikan hidangan kepada kita seperti dalam surat yaitu Al-Anbiya ayat 35. Mungkin bisa dibantu, Mbak?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بشر وخير فتنة وإلينا ترجعون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi Al-Quran ini adalah sudah merupakan petunjuk tuntunan kita dalam kehidupan. Nah, ini kira-kira sudah mengikuti petunjuk atau mengikuti SOP dalam Quran belum Ibu? Mudah-mudahan sudah ya. Nah, ini dijelaskan bahwa Allah itu akan menguji. Nah, jadi masalah itu adalah ujian bagi kita. Ujian itu ada dua, yaitu ada yang enak, nah, sesuatu yang enak, kenikmatan, dapat uang banyak, sehat, bersama suami dan anak dan lain sebagainya, ini suatu kenikmatan. Ini juga ujian, Ibu. Jadi ujian bagaimana kita supaya bersyukur kepada Allah. Sudah bersyukur apa belum? Sudah. Alhamdulillah. Bersyukur dengan cara apa? Kita selalu tidak ada mengeluh kesah. Nah, kalau masih mengeluh, masih sedih, ini berarti kurang bersyukur. Nah, ini harus kita semangat bahwa Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan rezeki, Allah memberikan keluarga, masih bisa makan, masih bisa hidup. Ini adalah rezeki yang luar biasa, nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Dan ini adalah juga ujian. Ini ujian itu ada yang enak dan ada yang tidak enak. Jadi Allah memberikan hidangan, ada yang manis, ada yang pahit. Nah, yang pahit ini adalah suatu masalah yang tidak enak dirasakan. Nah, ini sesuatu yang tidak enak dirasakan. Nah, ini juga ujian bagaimana Allah supaya lebih dekat, kita lebih dekat kepada Allah. Supaya kita semua mau diangkat derajatnya oleh Allah, tentunya harus diuji dulu. Nah, terus juga supaya kita diberi kesabaran, supaya kita diberi kekuatan hati kita. Kira-kira ibu-ibu kalau dapat masalah, fokus kepada masalahnya atau fokus bagaimana? Nah, fokus kepada masalahnya ya. Nah, padahal kita harus fokus kepada Allah, bahwa Allah itu akan menolong dengan permasalahan kita. Karena semua Allah yang ngasih. Allah mengasih yang enak dan tidak enak, itu Allah yang ngasih. Dan Allah juga lah yang akan menyelesaikan, yang akan memberikan solusi. Nah, gitu. Nah, jadi di balik ujian atau di balik cobaan, masalah itu sebenarnya ada hikmah. Ada hikmah-hikmah kalau dalam Al-Quran dijelaskan surat Al-Baqarah ayat 263. Jadi semua kita berdasarkan Al-Quran sudah ada jawabannya Ibu-Ibu ya. Jadi tidak usah bingung, nggak usah mencari SOP sendiri, nggak usah cari jalan sendiri, ikuti dalam Al-Quran. Coba bisa dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi Ibu-Ibu, kita diberi
masalah, diberi ujian lewat sesuatu yang tidak enak, sebenarnya di balik ujian itu ada sesuatu hikmah yang luar biasa. Nah, cuman kita kadang tidak sabar, Bu ya. Dikasih ujian, ya Allah, kok ujian kok ada terus, ya Allah, gede. Ini gimana ya Allah? Kita lebih fokus kepada masalahnya. Padahal di semua itu ada hikmah yang luar biasa. Nah, apabila kita menerima dengan ikhlas. Jadi kita caranya adalah menerima. Ya Allah, saya dapat ujian ini. Seperti saya sendiri, Bu, saya mendapatkan ujian dari Allah. Anak kita meninggal dunia baru beberapa hari yang lalu. Ini ikhlas, walaupun rasa sedih itu jelas ada. Saya terima ya Allah rasa sedih ini. Saya terima ya Allah ujian ini. Tapi kuatkanlah ya Allah. Minta sama Allah. Minta pertolongan sama Allah agar hati kita kuat. Agar hati kita sabar dan ikhlas. Dan tentunya ketika mendapatkan masalah agar minta dengan diberikan solusi. Dan tetap ikhtiar untuk mencari solusi bagaimana supaya Allah memberikan penyelesaian ataupun menolong kita. Dan dalam menyelesaikan masalah ataupun dalam menghadapi kita harus berbaik sangka. Jangan sampai ya Allah, kok saya dapat ujian seperti ini ya Allah, nggak ada habis-habisnya ujian, sudah dapat ujian ini, masih lagi ujian ini. Nah, jangan sampai kita suudzon kepada Allah. Nah, ini jangan sampai, tapi kita selalu berprasangka baik. Apabila kita mendapat ujian dari Allah, berarti Allah akan mengangkat derajat kita. Allahumma Amin. Jadi berprasangka baik kepada Allah seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Allah wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Allah wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Allah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah, ini ibu-ibu, jadi kita itu kadang mempunyai masalah, kita pengennya cepat selesai gitu ya. Ini. Nah, terus kok nggak selesai-selesai, bagaimana? Kok malah tambah masalah ini, Allah ini apa nggak sayang sama saya ya? Nah, ini kadang kita berpikir seperti itu. Kadang kita juga punya keinginan seperti ini, ternyata belum dikabulkan Allah. Lah ini kadang dalam keinginan-keinginan itu kadang ada bisikan-bisikan setan supaya kita tidak sabar. Nah, ini di dalam hati kita rasanya berat, rasanya pengen marah, rasanya jengkel kepada orang lain, kepada Allah, kepada semuanya. Bahkan ada sampai kadang pengen daripada seperti ini hidup susah, mendingan mati sajalah. Ada yang seperti itu. Ini. Jadi Allah itu sebenarnya tidak zalim itu. Jadi Allah itu sayang kepada kita, makanya diuji supaya Allah memilih mana sih hambaku yang bersabar, mana sih hambaku yang ikhlas dengan ujianku. Itulah yang dipilih oleh Allah akan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah. Kira-kira ibu termasuk orang yang bersabar tidak? Insya Allah. Jadi mudah-mudahan pulang dari sini jadi sabar. Yang bermasalah kita harus ikhlas sabar, juga minta sama Allah, yakin kepada Allah bahwa Allah akan menolong, gitu ya. Ini. Dan kabar gembira bagi orang yang sabar. Nah, coba Mbak dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
Allah. وبشر الصابرين Allah. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون Allah. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة Allah. وأولئك هم المهتدون Allah. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, ini ibu-ibu. Jadi ujian Allah itu ada kekurangan ekonomi, ujian dari suami, ujian dari anak, ujian dari tetangga, ujian berbagai macam masalahnya. Nih ya, kelaparan. Nah, ini adalah merupakan ujian dari Allah. Bagaimana kesabaran kita? Bagaimana respon kita ketika menghadapi ujian itu? Tentunya kita harus menerima dengan ikhlas. Maka itulah akan menjadi hamba Allah yang dipilih oleh Allah. Pengen dipilih oleh Allah, Bu? Pengen. Mungkin ada yang tanya. Sangat luar biasa ini Umi kajiannya dengan tema solusi menyelesaikan masalah Umi. Saya saja ini saya langsung tersenggol ini Umi. Ketika saya punya masalah Umi, itu saya berprasangka buruk sama Allah Umi. Allah nggak sayang ini sama saya. Allah kok menguji saya terus gitu kan Umi. Tentunya ibu-ibu jamaah BKMT ini Umi pasti ada banyak sekali yang akan ditanyakan kepada Umi. Banyak sekali masalah yang mungkin dialami oleh ibu-ibu kalian ini Umi. Baik ibu-ibu, langsung saja. Siapa mau bertanya? Saya. Silakan Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Yunita. Saya dari Majelis Taklim Anur Hidayah, Desa Perintis Jaya. Saya mau bertanya, Umi. Saya itu sudah merasa setiap hari, pagi, siang, sore itu berdoa terus, Umi. Tapi kenapa belum dikabulkan? Jadi solusinya bagaimana, Umi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kadang sering punya keinginan ya. Allah punya keinginan, ibu-ibu dan kita semua punya keinginan. Dan tentunya kira-kira yang keinginan yang paling baik itu keinginan siapa Ibu? Allah. Keinginan Allah. Apabila kita punya keinginan belum dikabulkan Allah, mungkin yang terbaik Allah sudah menyiapkan sesuatu yang terbaik. Jadi jangan putus asa, jangan suudzon. Ya Allah, saya sudah berdoa kok belum dikabulkan ya. Berarti Allah sudah mempersiapkan yang terbaik. Atau bisa juga mungkin kita masih di dalam hati kita tidak percaya bahwa Allah menolong. Kira-kira percaya nggak dalam hati Ibu kalau Allah menolong? Percaya. Kadang sih doa ya Allah minta pertolongan, tapi dalam hati kita tidak yakin dengan doa kita. Nah ini juga yang perlu diperbaiki. Ketika dalam hati pikiran kita kayaknya Allah itu nggak nolong saya, kayaknya Allah itu nggak ngabulkan doa saya, nggak percaya diri, nggak percaya bahwa Allah itu menolong, maka juga Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Nih ya, apabila kita yakin Allah nolong, apapun keadaannya, apapun kesulitannya, kalau Allah menolong pasti Allah akan kita yakin seperti itu pasti Allah menolong. Nah, ini. Jadi ada beberapa hal kemungkinan Allah mempersiapkan yang terbaik. Ya, kadang kita inginnya ini ternyata dikasih Allah itu. Nah, ini walaupun nampaknya kurang baik menurut kita, tapi itu adalah yang terbaik menurut Allah. Nah, tentunya Allah itu memberikan yang terbaik. Allah itu tidak menzalimi hambanya. Nah, ini. Jadi jangan kita putus asa, jangan kita kalau itu udah nggak usah berdoa lah, nggak dikabul-kabulkan gitu ya. Nah ini kita selalu minta sama Allah perbaiki ibadahnya. Mungkin kita keyakinan kita kurang. Nah ini
Kenapa kok doa nggak dikabulkan? Ya itu tadi, mungkin keyakinan kita Kurang. kepada Allah. Mungkin dosa-dosa kita terlalu banyak, berarti harus banyak istighfar. Mungkin kita kurang sabar. Nah, gimana mau ditolong Allah kalau mendapat ujian, ngeluh, marah, ya, jengkel. Lah gimana Allah mau menolong? Walaupun akhirnya Allah menolong, tapi kita juga masih belum menjadi orang yang terbaik di sisi Allah karena kurang sabar. Bisa sabar Ibu? Insya Allah. Kalau ingin ditolong Allah tentunya harus Sabar, ikhlas, bersyukur, dan sholatnya diperbaiki. Nah, sholatnya sudah di awal waktu atau jangan sampai telat-telat. Nah, ini sholatnya. Terus sholat nanti ada pembahasan khusus yang sholat yang lebih bagus itu bagaimana, yang lebih khusyuk seperti apa, nanti ada khususnya lagi. Ya, gitu ya. Ya. Baik, selanjutnya. Bu. Ya, silakan Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Simawati dari Majelis Taklim Al-Huda Desa Perintis Jaya. Begini Umi, saya merasa mengapa hidup saya itu selalu susah dan banyak masalah, dan kadang-kadang saya itu serasa nggak kuat dalam menghadapi masalah dan ujian dari Allah ini. Jadi gimana solusinya supaya saya itu bisa keluar dari masalah ini, begitu Umi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu itu banyak masalah ya. Insya Allah. Nah, jadi mengapa hidup kita susah, sering susah ya? Nah, itu yang tadi kita jelaskan juga. Nah, mengapa kita selalu pengen bahagia? Lah, ini pikiran kita harus diubah, Ibu-ibu. Pikiran kita yang sedih diganti dengan bahagia, bersyukur, banyakin bersyukur. Nah, alhamdulillah saya masih diberi nafas, diberi kesehatan, diberi bisa makan, diberi anak, diberi keluarga. Kita syukuri. Nah, dibanding mungkin di bawah sana ada yang, atau di luar sana banyak yang kurangan. Kita bersyukur, banyak-banyak bersyukur. Nah, ini kalau kita hanya dapat masalah dibanding dengan kesehatan, seumpama ini Bu, saya tanya, ibu-ibu punya masalah ya, punya masalah, masalahnya diselesaikan. Tapi ibu nggak bisa, mau makan susah tapi sakit. Nah, gimana kira-kira, milih yang mana? Milih selesai masalahnya atau sakit? Selesai masalah. Ya, tentu sehat ya. Tentunya ingin pertama adalah sehat. Nah, sebenarnya selesai masalahnya selesai, tapi nafasnya diambil. Kira-kira gimana? Nah, ini. Jadi apapun Allah memberi ujian, itu lebih banyak nikmat yang diberikan, nikmat enak yang diberikan kepada kita ya. Nah, ini kita masih bisa beraktivitas kalau hanya ujian. Kalau kita minta sama Allah, kalau kita ikhlas, ini menjadi amalan kita, menjadi naik kelasnya kita. Nah, jadi jangan salah, pokoknya jangan sampai kita putus asa. Harus selalu semangat. Allah memberi pertolongan, yakin Allah memberi pertolongan. Harus pikirannya bahagia, harus pokoknya nikmati hati kita itu penuh dengan kebahagiaan, keberkahan gitu Bu ya. Nah, pokoknya rasa yang sedih hilangkan. Nah, jadi mulai saat ini Bu-ibu, nah, kalau dalam pikiran kita sedih, akhirnya sedih terus. Ini jadi untuk apa sedih gitu ya? Allah itu memberikan yang luar biasa kepada kita. Allah itu akan memberikan pertolongan. Kenapa harus sedih? Percaya nggak ibu-ibu? Allah menolong. Nah, kenapa kita harus sedih? Gitu. Allah itu akan menolong. Kenapa harus sedih? Ketika kita bersabar, surga jaminannya. Ketika kita bersabar, Allah itu bersama kita. Kenapa kita harus bersedih? Ini jadi tidak ada alasan untuk bersedih, apalagi putus asa, gitu Bu ya. Ada lagi. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, kiranya tadi Umi bilang semangat, kita semangat dulu. Ngopi. Ngolah pikir, ngopeni hati bersama Umi Al-Inayah. Baiklah Ibu-ibu, siapa yang ingin bertanya lagi? Saya Mbak. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan Umi, nama saya Ibu Sri Wundari dari Majelis Taklim An-Nur Hidayah. Yang ingin saya tanyakan Umi, selama ini saya sudah berusaha mencari solusi yang saya alami Umi, namun belum juga menemukan jalan keluarnya. Kira-kira gimana solusinya Umi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya ya. Ini bisa dalam Al-Quran, jawabannya ada, yaitu dalam surat Al-Insyirah ayat 5 sampai 7. Silahkan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan Anda kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan Anda kemudahan. Nah, ini Bu. Dalam Al-Quran ada jawabannya. Setiap Allah memberi kesulitan pasti ada kemudahan. Kita Bu. Yakin. Jadi jangan khawatir ibu-ibu, ya Allah. Berdoa, berusaha itu adalah kewajiban manusia. Sedangkan Allah itu menyelesaikan, mengabulkan. Nah itu jalannya itu biar Allah yang memberikan. Kita cukup doa, usaha dan yakin bahwa Allah menolong. Nih terus kita juga berharap kepada Allah. Nah ini yakin kepada Allah seperti dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 8. Silahkan. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Nah, ini ibu-ibu, kira-kira kalau punya masalah berharap ini ya, berharap kepada orang lain menolong atau Allah? Allah. Yang benar selama ini. Jadi jangan khawatir ibu-ibu, ketika dapat masalah Allah pasti mempermudah dan tentunya minta tolong kepada Allah. Bu, selanjutnya saya bertanya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliati Prihatin dari Majelis Taklim Al-Istiqomah Dusun Mekarjaya, Desa Perintis Jaya. Yang ingin saya tanyakan Umi, masih sekitar dengan tema kita yaitu solusi mencari masalah. Seperti yang telah Umi sampaikan bahwasannya kita hidup itu dikelilingi dengan masalah. Nah, di dalam kehidupan kita kan sering mempunyai rekan atau teman ya Umi, baik dalam lingkungan pekerjaan ataupun di dalam masyarakat kita. Dan yang ingin saya tanyakan ini Umi, di dalam rekan kita ini pastinya tidak semuanya baik ya Mi ya. Dan di sini ada salah satu rekan kita yang sering memfitnah ataupun mengadu domba antara satu dengan yang lainnya. Dan ini bagaimana caranya Umi kita untuk mengatasinya dan juga bagaimana solusinya. Terima kasih Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujulah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan seorang saksi adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tetapkan persaksian karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membuka jalan keluar baginya, dan dia diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan dari setiap sesuatu. Sabar gitu ya.
Nah, bukan ikhlas itu saya difitnah, ikhlas lah saya diem aja, bukan seperti itu ya. Ini jadi tetap jadi bukan memasrahkan seperti itu, tetap kita berusaha mengajak kita komunikasi yang baik. Ada apa sih, kenapa sih gitu ya. Jangan datang-datang langsung nanti ini akan memperkeruh suasana. Ini jadi Allah itu akan menolong nanti. Minta saja sama Allah. Nah, ibu-ibu ketika ada masalah dengan suami, doakan, jangan malah ibu marah dengan suami juga nggak terima, akhirnya bentrok nggak akan ada habisnya. Nah ini ya harus semua walaupun dengan marah terlewati, walaupun dengan ikhlas juga terlewati. Kalau dengan ikhlas sabar maka Allah menolong dengan melembutkan hati kawan kita yang suka adu domba, dengan melembutkan suami kita yang marah dengan kita, yang selingkuh, yang macam-macam lah. Karena Allah yang menggerakkan hati manusia. Percaya Bu? Ya. Insya Allah. Sudah ada lagi? Kayaknya nggak ada habisnya ya Umi kalau kita bicara tentang masalah. Kayaknya pertanyaannya mungkin ada satu lagi ya. Satu lagi paling utama adalah minta tolong sama Allah lah. Ini dalam surat Al-Fatihah ya, ayat 5 sampai ayat 7. Nah, ibu-ibu kalau sholat baca Al-Fatihah enggak? Baca. Kalau dalam sholat itu sebenarnya semua adalah doa ya, zikir doa. Nah ini bukan hanya kita ucapkan, ini adalah doa. Makanya coba dibaca surat Al-Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ini ibu-ibu. Jadi dalam Al-Quran ada Umi saya. masih ada satu Umi. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan Umi, saya Ibu Sulis dari Majelis Taklim Khairun Nisa, Desa Perintis Jaya. Mau bertanya, bagaimana agar Allah itu menolong dalam setiap permasalahan yang kita alami Umi? Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawabannya dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 11. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Allah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Allah.
Wallahu bikulli syai'in alim. Allah. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
Sampai jumpa di acara selanjutnya. Semoga kajian pada hari ini berkah bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.